beberapa malam mundar-mandir atas perintah ini, benar ini perintah Allah. Karena beberapa malam terus ada perintah itu, disampaikanlah kepada Ismail. Ketika Ismail beranjak remaja dewasa tadi, diperintahkan oleh Allah kepada Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi diperintahkan oleh Allah Ka'bah ini dibangun, dindingnya ditinggikan. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah. Dan setelah itu sahabat sekalian, Nabi Ismail atas perintah Allah kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu. Beberapa malam mundar-mandir atas perintah ini, benar ini perintah Allah. Karena beberapa malam terus ada perintah itu, disampaikanlah kepada Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anandaku tersayang, aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Masya Allah, Masya Allah. Sahabat sekalian, benar-benar ini ujian yang tidak mungkin berlaku pada orang lain, pada manusia lain, hanya pada satu manusia mulia yang namanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadza bala'un mubin. Inilah ujian yang paling dahsyat. Dan apa jawab anaknya Ismail? Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, kalau ini perintah Allah, jalankan. Insya Allah akan engkau dapati aku orang-orang yang bersabar. Sahabat sekalian, betapa indahnya seorang tua, seorang bapak yang salih mendapatkan juga seorang anak yang salih, dan perintah Allah dijalankan dengan sangat sempurna. Tetapi manusiawinya berjalan. Ketika Nabiullah Ibrahim berjalan bersama Ismail, terus mencari tempat untuk bagaimana menjalankan perintah ini, manusiawinya tetap jalan. Saya nggak tega sebenarnya. Dan Masya Allah, syaitan selama 3 hari berturut-turut, ketika Nabiullah Ibrahim berjalan, syaitan terus menggoda, kamu gila, kamu nggak masuk akal, ini anakmu satu-satunya, dan seterusnya. Terus menggodanya. Sampai kemudian di suatu tempat Nabiullah Ibrahim mengambil kerikil, batu, dan melempari syaitan itu. Hari itu masih belum terlaksana. Hari berikutnya dicoba lagi, dilempar lagi godaan-godaannya. Terus demikian sampai hari ketiga, dan akhirnya Nabiullah Ibrahim bismillah di suatu tempat yang telah ditentukan, dengan membelakangi putra tercintanya, dan putra tercintanya sudah meletakkan lehernya di batu. Kemudian pedang ini diayunkan menyembelih leher sang putra tercinta. Begitu itu dilaksanakan atas izin Allah. Kemudian Nabiullah Ismail berdiri, wahai ayahandaku, Allah menyelamatkan aku, dan engkau telah menjalankan perintah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, dan kepada Allah lah segala puji itu. Digantilah sembelihan itu dengan kibas yang sangat besar, sangat gemuk. Dan ini kemudian menjadi ritual ibadah kurban. Sahabat sekalian, sesungguhnya kurban itu berarti qaraba, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita teladani Ibrahim dan keluarganya, bahwa semua pihak
itu betul-betul hanya ingin dekat ke Allah, nggak ingin yang lain. Inilah sesungguhnya memahami takdir Allah. Kita semua ini diberi segala macam fasilitas hidup, ini dari Allah. Pada saatnya kemudian Allah menginginkan untuk diambil, misalnya kita diuji dengan sakit, diuji dengan kekurangan, kehilangan, dijahati orang atau anggota keluarga yang meninggal, atau ya harta kekayaan yang dirampas dan seterusnya. Ayo muarakan itu semua kepada Allah. Pasti ada maunya Allah, dan hikmah itu memang hanya akan tergali ketika sudah sampai kepada puncaknya ujian. Catat ini, hikmah akan tergali ketika sudah sampai puncaknya ujian, sehingga ridho atas ketentuan Allah. Itulah kunci suksesnya menjadi hamba Allah. Kita berdoa, raditu billahi rabba, aku ridho bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil islami dina, dan kemudian dengan Islam kita memeluk sebagai agama, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan kepada Rasulullah Muhammad SAW menjadi panutan uswah hasanah dalam kehidupan kita. Seluruh sunnah-sunnah para nabi terkumpul dalam tata aturan syariat agama Islam yang dibawa oleh Rasul penutup para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat sekalian, isi pesannya adalah jalani kehidupan ini dengan koridor syariat Allah. Jangan pernah menyeleweng dari syariat Allah. Dan yakin bahwa apapun ujiannya itu Allah tahu. Kalau kitanya udah baik-baik gitu ya, artinya tidak ada yang kita langgar dari syariat Allah, kok kemudian diuji juga, wow, tunggu dah, pasti ntar diganti bahkan dengan yang lebih baik ya. Makanya doanya juga jelas ya, Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli khairan minha. Saya yakin tuh kaum muda yang pada stres, pada rapuh ya, entah kena patah hati, entah kena apapun yang namanya ujian kehidupan kaum muda, mungkin gak hafal kok doa itu ya. Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli khairan minha. Ya Allah, berikan ganjaran pada musibah yang melanda aku ini, dan gantikanlah kiranya oleh Engkau hal yang lebih baik dari yang sebelum ini. Ini doa, dan doa ini ya tidak terjadi kecuali orang yang diberi musibah ya. Coba kita diberi musibah, ternyata kita akan diganti yang lebih baik, pilih mana coba? Masya Allah, Allah tahu dah yang paling baik untuk kita. Jadi ya, jangan pernah berlarut-larut dalam kesedihan sebuah musibah ya. Segera move on, bahasa anak-anak sekarang kan begitu, karena yakin bahwa Allah bakal ganti yang lebih baik.